Demi bangsa, negara, dan tanah air tercinta, air mata, darah, dan pengorbanan rela mereka lakukan demi satu kata, merdeka. Tepat bulan Agustus 2022, bangsa ini merayakan kemerdekaannya yang ke-77 tahun. Pertanyaannya, kenapa setiap tanggal 17 Agustus selalu diadakan upacara pengibaran bendera? Oke, sebelum kita lanjut, pertama kita harus tahu kapan pertama kali upacara pengibaran sangsaka itu dilakukan. Berbicara upacara pengibaran bendera pertama kali, tidak terlepas dari sosok penting bernama Hussein Muchtar. Bukan cuma dikenal sebagai pencipta lagu-lagu nasional, ia juga adalah tokoh penting dalam sejarah upacara bendera untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Perdana pada tanggal 17 Agustus 1946. Tak hanya itu, predikat Bapak Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka layak pula disanangkan kepada Hussein Muchtar, pria yang lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 5 Agustus 1916 ini memiliki nama lengkap Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad al-Muchtar, namun biasa disebut dengan Hussein Muchtar saja. Menjelang peringatan proklamasi Republik Indonesia pertama yang akan digelar pada tanggal 17 Agustus 1946, Bung Karno memberikan perintah kepada Muchtar untuk menyusun pelaksanaan upacara termasuk prosesi pengibaran bendera pusaka. Saat itu, Muchtar memang mengabdi di Sekretariat Negara sekaligus menjadi ajudan presiden. Bukan Jakarta yang menjadi lokasi perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia Perdana kala itu, melainkan Yogyakarta. Sejak awal 1946, atas tawaran Sultan Hamengkubuwono ke-9, ibu kota memang dipindahkan ke Yogyakarta untuk sementara, karena saat itu Jakarta dalam situasi gawat setelah kembalinya Belanda ke Indonesia. Sejarah upacara bendera 17 Agustus pertama sendiri adalah perintah khusus dari Presiden. Muchtar tentunya tidak ingin upacara peringatan kemerdekaan yang bakal dikenang sepanjang masa itu berlangsung biasa-biasa saja. Terlebih Bung Karno berpesan kepadanya untuk membuat acara yang meninggalkan kesan mendalam. Kemudian Muchtar berpikir keras untuk mewujudkan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang dimaksud Bung Karno. Ia membayangkan alangkah indahnya jika perwakilan pemuda dan pemudi dari seluruh wilayah Indonesia dilibatkan dalam upacara nanti. Namun dalam situasi darurat kala itu, pemikiran tersebut cukuplah sulit untuk diwujudkan. Kening Muchtar berkerut lagi. Akhirnya ia mendapatkan ide. Setidaknya ada 5 orang pemuda atau pemudi yang akan menjadi petugas pengibar bendera pusaka. Tidak terlalu sukar menemukan anak-anak muda pada saat itu. Pertanyaannya, mengapa hanya 5 orang saja? Menurut Hussein Muchtar, itu melambangkan 5 sila dasar negara, yakni Pancasila. Lagi pula, semboyan yang tersemat di kaki burung Garuda Pancasila adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang bisa mewakili seluruh keragaman berbagai elemen yang menyusun bangsa Indonesia. Muchtar sendiri yang merancang seragam para anggota Paskibraka nanti. Seragam ini terinspirasi dari pakaian Presiden Soekarno yang kerap mengenakan jas bergaya militer serta peci hitam. Upacara bendera 17 Agustus 1946 pun berlangsung sukses. Presiden Soekarno memuji kinerja Muchtar dan semakin mempercayai salah satu ajudannya yang sempat meniti karir di Angkatan Laut ini. Belanda melancarkan agresi militer keduanya. Yogyakarta dikepung. Sebelum ditangkap Belanda, Bung Karno sempat mengambil bendera pusaka dan menyerahkannya langsung kepada Hussein Muchtar untuk diselamatkan.
Dengan ini, aku memberikan tugas kepadamu pribadi untuk menjaga bendera kita dengan nyawamu. Ini tidak boleh jatuh ke tangan musuh, titah Presiden kepada Muchtar saat itu. Mendapat amanat tersebut, Muchtar terdiam, haru dengan perintah sakral dari sang presiden. Di luar gedung, mulai terdengar gelegar bom yang dijatuhkan dari pesawat Belanda. Lelaki berdarah Arab ini pun bersiap, menggenggam sang saka dengan erat. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, sejumlah menteri serta para tokoh penting negara lainnya akhirnya ditahan Belanda tak lama setelah itu. Mereka kemudian diasingkan keluar Jawa. Kemudian Muchtar mencari cara agar bendera pusaka bisa diselamatkan tanpa ketahuan. Ia lalu melepas jahitan yang menghubungkan kain warna merah dan putih. Karena dengan begitu, kedua kain itu hanya akan dianggap kain biasa, bukan bendera merah putih. Muchtar memasukkan dua carik kain itu ke dalam tas dan dijejali dengan pakaian lainnya supaya tersamarkan. Beruntung saat ditahan di Semarang, ia bisa meloloskan diri. Dengan menumpang kapal laut, Muchtar berlayar menuju Jakarta dengan membawa dua lembar kain berwarna merah dan putih yang sebenarnya adalah bendera pusaka itu. Sesampainya di Jakarta, Muchtar menginap di kediaman Raden Said Sukanto Cokrodiatmojo, Kepala Jawatan Kepolisian atau yang sekarang kita kenal adalah Kapolri pertama. Muchtar memperoleh kabar bahwa ada surat dari Presiden Soekarno yang ditujukan kepadanya. Surat itu ada di rumah Sujono, salah satu anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan dengan Belanda kala itu. Isi surat tersebut adalah perintah Presiden Soekarno kepada Muchtar untuk menitipkan bendera pusaka kepada Sujono. Saat itu Bung Karno ditahan di Bangka. Nah, oleh Sujono, bendera pusaka yang telah diselamatkan Muchtar itu dibawa ke Bangka untuk diserahkan kepada Presiden. Tunai sudah amanat yang diemban Muchtar, sang penyelamat sang saka merah putih. Tanggung jawabnya sungguh berat, kenang Bung Karno. Muchtar, yang kemudian dikenal sebagai pencipta lagu-lagu nasional, penggiat gerakan pramuka, serta pernah menjadi duta besar Republik Indonesia di Vatikan, dianugerahi usia panjang. Sang bapak Paskibra ini wafat pada 9 Juni 2014 di Jakarta di usia 88 tahun. Bendera merah putih punya kedudukan khusus sebagai bendera negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 yang berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Selanjutnya, kedudukan bendera negara diperjelas lagi melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, kalau kita melihat ke belakang, upacara bendera merah putih adalah salah satu bentuk penghargaan untuk mereka yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita selaku warga Indonesia yang baik sudah sepantasnya menjaga dan merawat kemerdekaan itu sendiri. Jadi, kapan terakhir kali kalian ikut serta dalam upacara bendera merah putih?